Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafan dari kelas 10-7. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan Wali Songo. Yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu wali Songo yang paling awal menyebarkan agama Islam di Jawa. Sunan Gresik menyebarkan agama Islam melalui bidang perdagangan dan pendidikan. Ia pertama kali berdakwah melalui bidang perdagangan karena masyarakat tidak kaget dengan ajaran Islam. Selain itu, Sunan Gresik juga melakukan dakwah melalui bertani yang membuat masyarakat mulai menerima ajaran Islam secara perlahan. Ketika Islam mulai diterima oleh masyarakat, Sunan Gresik membangun surau di kediaman di Desa Sawo, Gresik yang berfungsi sebagai tempat beribadah dan pondok pesantren. Yang kedua, ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat, lahir di Campak pada tahun 1410. Ia berdakwah di Jawa pada era Majapahit di bawah kepemimpinan Brawijaya. Sunan Ampel melakukan dakwah di Jawa dengan metode Moh Limo atau 5 dasar ajaran Islam yang isinya sebagai berikut. Yang pertama ada Moh Main. Moh Main itu artinya tidak berdiri. Yang kedua ada Moh Ngombe, artinya itu tidak mabuk. Yang ketiga Moh Maling, itu artinya tidak mencuri. Yang keempat ada Moh Madat, itu artinya tidak candu. Yang kelima ada Moh Madon, itu artinya tidak berzina. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim, merupakan wali Songo yang lahir di Ujung Galuh atau Surabaya pada tahun 1465. Sebagai seorang pendakwah Islam di tanah Jawa, Sunan Bonang menggunakan pendekatan di bidang budaya dan sastra dan seni hingga mendapat julukan seniman. Sunan Bonang menggunakan gamelan sebagai media dakwahnya. Ia mahir memainkan alat musik gamelan sehingga banyak masyarakat yang senang dijadikan sebagai media dakwah. Yang keempat ada Raden Kosim atau Sunan Derajat, lahir di Ujung Galuh atau Surabaya pada tahun 1470. Ia merupakan adik dari Sunan Bonang. Cara dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat ada 7, di antaranya membangun resep saing sesama, itu artinya membuat senang hati orang lain. Yang kedua ada ironing suka kudu eling lan waspada, itu artinya dalam keadaan gembira hendaknya tetap ingat kepada Tuhan dan selalu waspada. Yang kelima ada Sunan Kalijaga atau Raden Said, lahir pada 1450 di Tuban. Ia adalah anak dari Tumenggung Wilatika, Bupati Tuban. Strategi dakwah Sunan Kalijaga adalah melalui seni dan budaya, khususnya wayang. Sunan Kalijaga memanfaatkan kemahirannya dalam mendalang atau memainkan wayang sebagai media dakwah Islam. Selanjutnya yang keenam ada Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Said, merupakan putra dari Sunan Kalijaga yang juga berperan sebagai pendakwah Islam di Jawa. Sunan Muria memanfaatkan kemahirannya dalam memainkan gamelan dan boneka sebagai metode berdakwah. Selain menciptakan lagu dan tembang untuk mempraktikkan ajaran Islam, Sunan Muria juga mengajarkan ajaran meruat diri. Yang ketujuh ada Sunan Kudus atau Ja'far Shiddiq, merupakan wali Songo yang berdakwah di wilayah Kudus, Jawa Tengah.
Ia dikenal sebagai eksekutor Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris, dan lain sebagainya sebagai sarana dakwah dari Sunan Kudus tersebut. Yang kedelapan ada Sunan Giri. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 dengan nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia adalah anak dari Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekradadu, putri penguasa wilayah Balambangan bernama Menak Sembuyu. Sunan Giri memanfaatkan kekuasaan, perdagangan, dan pendidikan sebagai sarana berdakwah Islam. Bahkan dakwah Sunan Giri mampu berpengaruh hingga wilayah luar Jawa seperti Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, Nusa Tenggara, hingga Maluku. Nah, yang kesembilan atau yang terakhir ada Sunan Gunung Jati, memiliki nama lengkap Syarif Hidayatullah. Ia lahir di Kairo pada tahun 1448 dan hijrah ke Jawa mengikuti ibunya di Jawa. Sunan Gunung Jati merupakan pendakwah Islam yang berasal dari Kairo, lain dari sunan-sunan yang lainnya. Kalau sunan-sunan yang lainnya asli dari Nusantara. Kalau Sunan Gunung Jati itu lahir di Kairo. Sunan Gunung Jati melakukan dakwah Islam dengan menguatkan kedudukan politiknya. Ia menjalin hubungan dengan beberapa tokoh berpengaruh di Cirebon, Banten, Demak untuk memuluskan dakwahnya. Yang terakhir, kiprah kita sebagai pelajar untuk meneladani Wali Songo di era modern ini adalah mencontoh sifat-sifatnya. Contohnya, keteladanannya dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Terus kita harus berhubungan baik dengan sesama makhluk hidup ciptaan Allah. Yang terakhir, menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar seperti yang dicontohkan oleh Wali Songo tersebut, dan juga sesuai syariat Islam yang tertulis dalam Al-Quran. Sekian video penjelasan tentang Wali Songo yang singkat dari saya. Saya Muhammad Afan meminta maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.